Imam Syafi'i. Imam Syafi'i masih tergolong kerabat Nabi. Imam Syafi'i termasuk dalam golongan Bani Muthalib. Keturunan dari Al-Muthalib, saudara dari Hashim yang merupakan kakek Nabi Muhammad SAW. Nama lengkap Imam Syafi'i adalah Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy Syafi'i Al-Muttalibi Al-Qurasyi. Beliau lahir di Gaza, Palestina, sekitar tahun 150 Hijriah atau sekitar tahun 767 Masehi, dan wafat di Mesir sekitar tahun 204 Hijriah atau tahun 819 Masehi. Imam Syafi'i diakui sebagai imam terbesar dan pendiri mazhab Syafi'i. Dengan pengikut jamaah di seluruh Asia Tenggara, sebagian besar Afrika, dan Eropa. Beliau juga terkenal sebagai perumus pertama meteologi hukum Islam atau disebut dengan ushul fikih, melalui kitabnya yang berjudul Ar-Risalah. Sebagai sorot yang dikagumi dan diakui oleh banyak kelompok orang karena kecerdasannya. Tidak banyak orang yang mengetahui bahwa Imam Syafi'i juga seorang sastrawan ulung yang terkemuka dan berilmu. Mungkin banyak sekali kutipan-kutipan Imam Syafi'i yang tersebar sepanjang hidupnya. Sehingga, tidak heran jika kata mutiara Imam Syafi'i menginspirasi semua orang dari semua lapisan masyarakat atau hanya satu orang secara khusus dari setiap kelompok. Berikut kumpulan nasihat dan kata bijak Imam Syafi'i yang kami himpun dari berbagai sumber. Aku akan bersabar sampai kesabaranku tak mampu menahan. Aku akan tetap bersabar sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan permintaanku. Aku akan tetap bersabar sampai kesabaranku tahu bahwa aku bersabar itu ditujukan kepada sesuatu yang lebih pahit daripada kesabaran itu sendiri. Luka-luka di mulut bisa disembuhkan. Namun, luka-luka yang disebabkan oleh mulut tidak bisa dihilangkan. Seseorang yang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan banyaknya dosa, selain syirik, lebih beruntung daripada orang yang menyembahnya dengan membawa secuil hawa nafsu. Menjadi hidup oleh hujan, jiwa menjadi hidup oleh tekad, hati menjadi hidup oleh hikmah. Besarnya rasa takut itu sesuai dengan kapasitas ilmunya. Mulailah dari yang penting dan mendesak, jika ada banyak kebutuhan yang harus dipenuhi. Jika ada seseorang yang ingin menjual dunia ini kepadaku dengan nilai harga sekeping roti, niscaya aku tidak akan membelinya. Barang siapa mengadu domba untuk kepentinganmu, dia akan mengadu dombamu, sementara barang siapa menyampaikan fitnah kepadamu, dia akan memfitnahmu. Ilmu itu adalah sesuatu yang bernilai positif, dan tidak hanya menempel di kepala saja. Tujuan dari ilmu adalah untuk mengamalkannya, oleh karena itu ilmu yang hakiki adalah ilmu yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari daripada ilmu yang hanya pada kepala saja. Siapapun yang menghendaki dunia, maka harus melakukannya dengan ilmu. Dan siapapun yang menghendaki jalan akhirat harus juga melakukannya dengan ilmu. Cukuplah ilmu menjadi sebuah keutamaan, saat orang yang tak ada mengaku-ngaku memilikinya dan merasa senang jika dipanggil dengan gelar ilmuwan. Andaikan aku dikehendaki mampu menyuapkan ilmu kepadamu, pasti kusuapi engkau dengan ilmu. Cukuplah kalah menjadi aib saat orang bodoh merasa terbebas darinya dan marah jika digelari dengannya. Ilmu tidak akan bisa menjadi benar kecuali disertai dengan ketabahan. Ilmu itu seperti air, jika ia tidak bergerak maka ia akan menjadi keruh lalu membusuk. Jika Anda tidak menghargai tujuan belajar, Anda akan bodoh karena kerugian yang diakibatkannya.
Saya bisa berhujah dengan 10 orang berilmu, tetapi saya kalah dengan 1 orang karena dia punya landasan ilmu. Ilmu itu bukan yang dihafal tetapi yang memberi manfaat. Orang yang pandai akan bertanya tentang apa yang ia ketahui dan tidak ia ketahui. Dengan menanyakan apa yang ia ketahui maka ia akan menjadi tahu sementara. Orang bodoh meluapkan kemarahannya karena sulitnya ia belajar dan tidak menyukai pelajaran. Betapa aku senang jika ilmu yang aku ketahui diberikan oleh semua orang dan aku mendapat pahala. Meskipun mereka tidak memujiku, orang yang mengkaji ilmu faraid dan sampai pada puncaknya, maka akan tampil sebagai sosok orang yang ahli berhitung. Adapun ilmu hadits itu akan tampak nilai keberkahan dan kebaikannya pada saat tutup usia. Karena fikih merupakan landasan bagi semua ilmu lainnya, baik yang muda maupun tua, maka ilmu fikih adalah ilmu yang berlaku untuk semua orang. Mereka yang berilmu dan beradab tidak akan diam di kampung halamannya mereka dan melakukan perjalanan ke negara orang. Jauhkan telinga kalian mendengar kata-kata kotor, sebagaimana kalian menjauhkan mulut kalian dari kata-kata kotor ke orang lain. Orang yang diremehkan dalam suatu persoalan, selamanya ia tak akan melupakannya. Tidak perlu menjaga harga diri bila seseorang mengisyaratkan usianya, karena apabila ia masih muda orang-orang akan meremehkannya. Jika dia sudah tua, maka orang lain akan menganggap renta. Orang pandai akan ditanya tentang hal yang ia tahu dan hal yang tak ia tahu. Ia akan membuktikan apa yang ia tahu dan akan mempelajari apa yang tak ia tahu. Sedangkan, orang bodoh menolak mencari tahu dan tak ingin memberitahu. Rendah hati adalah akhlak martabat, sedangkan tinggi hati adalah tabiat para penjahat. Setiap yang aku sampaikan kepada kalian, lalu akal kalian tidak mengakui, tidak dapat memastikan dan tidak melihatnya sebagai kebenaran, maka kalian jangan menerimanya sebab akal mau tak mau selalu menerima kebenaran. Akal ada batasnya sebagaimana pandangan juga ada batasnya. Bila ingin berbicara berpikirlah dahulu jika nyata adanya maslahat, bicaralah jika masih ragu, diamlah hingga jelas maslahatnya. Membenarkan fitnah lebih bahaya daripada fitnah itu sendiri. Fitnah hanyalah petunjuk, sedang membenarkannya adalah persetujuan. Tidak sama dibanding orang yang menunjukkan sesuatu dan orang yang menyetujui dan menyetujui sesuatu. Hal yang paling utama untuk zikir adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala membantu saudara dan memenuhi hak sesama. Jika Anda memiliki aib dan ingin menutupnya, maka Anda harus menutupinya dengan kedermawanan, karena memiliki kemampuan untuk menangani setiap celah. Ketika seseorang mengaku melihat jin, maka kamu gugurkan persaksiannya. Al-A'raf 27. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya ia dan pengikut-pengikutnya melihat kalian, dari tempat kalian tidak bisa melihat mereka. Ilmu adalah kehormatan diri bagi orang yang tak punya kehormatan diri, sebagaimana unta. Ilmu juga bisa kabur, maka jadikanlah buku sebagai penjaganya dan pena sebagai penggembalanya. Akan dianugerahi rasa suka kepada 3 hal: bergaul sama dengan sesama, tidak melakukan sesuatu secara terpaksa, dan mengikuti jalan tasawuf. Ada dusta yang samar, yaitu saat seseorang menyampaikan informasi dari orang yang tidak diketahui kredibilitasnya. Apabila kalian melihat orang yang bisa berjalan di atas air dan terbang di langit, jangan tertipu olehnya sebelum kalian mempertimbangkan kepribadiannya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Ketahuilah saudaraku, setiap musibah yang pahalanya tidak didapat oleh si penderita, maka itulah musibah terbesar. Dunia tidak ada yang abadi,
tiada kegembiraan yang kekal, tiada kefakiran yang selamanya, dan tiada kemakmuran yang selalu lestari. Pekerjaan terberat itu ada 3 sikap: dermawan di saat keadaan sempit, menjauhi dosa dikala sendiri, berkata benar di hadapan orang yang ditakuti. Orang yang paling tinggi kedudukannya adalah mereka yang tidak memperhatikan kedudukannya sendiri, dan orang yang paling banyak kelebihannya adalah mereka yang tidak memperhatikan kelebihannya sendiri. Kaji dan dalamilah sebelum engkau menduduki jabatan, karena jika engkau telah mendudukinya, engkau tidak ada kesempatan lagi untuk mengkaji dan mendalami. Pilar kepemimpinan itu ada 5, kata-kata yang benar, menyimpan rahasia, menepati janji, selalu memberi nasihat, menunaikan amanah banyak orang yang telah meninggal. Tapi nama baik mereka tetap kekal dan banyak orang yang masih hidup tapi seolah mereka orang mati yang tak berguna. Bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala amatlah luas, tetapi saat takdir datang angkasa pun serasa sempit, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mencukupkan rezekimu di hari kemarin, jadi jangan khawatir tentang rezekimu untuk hari berikutnya. Jika Anda selalu merasa nyaman dengan apapun yang terjadi, tidak akan ada perbedaan antara Anda dan orang lain di sekitar Anda. Biarlah mereka bersikap bodoh dan menghina, tapi tetaplah kita bersikap santun. Gaharu akan semakin wangi ketika disulut api. Berapa banyak orang yang telah berbuat kebajikan kepadamu yang membuatmu terbelenggu dengannya, dan berapa banyak orang yang memperlakukanmu dengan kasar, dan ia memberi kebebasan kepadamu. Jika berteman dengan seseorang tidak bermanfaat, maka janganlah berkesempatan memusuhinya. Permusuhan apapun akan membaik, kecuali permusuhan yang dibuat karena mereka dengki. Carilah saudara sebanyak-banyaknya, karena mereka akan menjadi perut-perut dan punggung-punggung saat Anda meminta bantuan. 1000 kawan itu tidak banyak, tapi seorang musuh barulah banyak. Terlalu keras dan menutup diri terhadap orang lain akan mendatangkan musuh, dan terlalu terbuka juga akan mendatangkan kawan yang tidak baik, maka posisikan dirimu di antara keduanya. Silakan hina saya akan tetap diam saja. Bukannya saya tidak punya jawaban, tapi singa selalu tidak akan membalas anjing menggonggong. Menghindarkan telinga dari mendengar hal-hal yang tidak baik merupakan suatu keharusan, seperti halnya mensucikan tutur dari kata yang buruk. Kurendahkan nafsuku kepada mereka, agar mereka memuliakannya, takkan terhormat nafsu yang tak kau rendahkan. Mereka yang hasad akan mengalami penyesalan panjang, dan kedudukannya pun akan sirna. Engkau takkan mampu menyenangkan semua orang, karena itu cukup bagimu memperbaiki hubunganmu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jangan terlalu peduli dengan penilaian manusia. Dosa-dosaku kelihatannya memang besar, tapi setelah aku bandingkan dengan keampunanmu, ternyata keampunanmu jauh lebih besar. Tetapkan akhirat di hatimu, dunia di pikiranmu, dan kematian di pelupuk matamu. Doa tahajud adalah umpama anak panah yang melesat tepat dengan target. Dari makhluk perbanyakan menyebut akhirat, daripada menyebut dunia, perbanyakan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaik-baik harta simpanan adalah takwa, dan sejelek-jeleknya adalah sikap permusuhan. Jika setiap orang menangis saat mengalami penderitaan, maka sadarilah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menjadikanmu kuat dan akan menjadi pelindungmu. Jangan dekati orang yang tidak menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika mereka bisa meninggalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala apalagi meninggalkanmu. Kebaikan ini ada pada 5 perkara kekayaan hati,
bersabar atas kejelekan orang lain, mengais rezeki yang halal, takwa, dan yakin akan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila cintamu telah nyata padaku, aku tak peduli musibah apapun yang menimpaku, ketahuilah sesungguhnya hidupmu di dunia akan sirna, dindingnya juga hilang dan hancur, maka perbanyaklah perbuatan baik dan jangan terlalu banyak berangan-angan. Siapapun yang meminta husnul khotimah di sekitar umurnya, hendaknya berprasangka baik kepada orang-orang. Kedermawanan dan kemuliaan adalah dua hal yang dapat menutupi aib. Jangan sekali-kali kamu tinggal di suatu negara atau tempat yang di sana tak ada orang yang ahli di bidang fikih, sebagai tempat kamu untuk menanyakan masalah agama, dan juga tidak ada dokter yang dapat menjelaskan kondisi kesehatanmu. Kurangilah kesenanganmu pada dunia, agar berkurang kedukaanmu di akhirat. Dunia adalah tempat yang licin dan menggelincirkan rumah yang hina, bangunan-bangunannya akan runtuh, penghuninya akan beralih ke kuburan. Perpisahan dengannya adalah sesuatu keniscayaan kekayaan di dunia, sewaktu-waktu bisa berubah menjadi kemiskinan. Bermegah-megahan adalah suatu kerugian, maka memohonlah perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terimalah dengan hati yang lapang segala karunia-Nya. Maka berpikirlah sebelum menentukan suatu ketetapan, atur strategi sebelum menyerang dan musyawarahkan terlebih dahulu sebelum melangkah maju ke depan. Karakter umum manusia adalah pelit, termasuk hal yang menjadi kebiasaannya adalah, apabila ada orang yang mendekatinya maka ia akan menjauhinya, dan apabila ada orang yang menjauh darinya, ia pun akan mendekati orang itu. Apakah kamu tidak melihat bahwa seekor singa itu ditakuti lantaran ia pendiam, sedangkan seekor anjing dibuat permainan karena ia suka menggonggong? Marahnya orang yang mulia bisa terlihat dari sikapnya, dan marahnya orang yang bodoh terlihat dari ucapan lisannya. Anda sahabat sejati, ia menjadi sahabat dari orang yang bersahabat dengan sahabatnya. Aku berteman dengan seorang sufi selama 10 tahun, aku tidak mendapatkan manfaat dari mereka, kecuali dua hal, waktu adalah pedang dan yang kedua penjagaan diri atas sesuatu yang tiada guna. Jangan terpesona dengan kehidupanmu di dunia, sehingga meninggalkan kehidupan akhirat. Demikian uraian beberapa kata mutiara dan kata bijak Imam Syafi'i. Kami harap Anda semua dapat memperoleh manfaat dari beliau dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari Anda. Mohon dimaafkan yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Benar, dan yang khilaf atau salah itu datangnya dari kami pribadi sebagai manusia biasa yang tak luput dari salah, khilaf dan dosa. Wassalam.